Ada beberapa pandangan etika umum yang nanti kita akan lihat secara sekilas-sekilas. Yang pertama adalah pandangan kemudian yang kedua itu yang benar itu adalah adat istiadat, dan yang ketiga itu manusia adalah tolok ukurnya. Yang keempat kebenaran selanjutnya kebenaran adalah apa yang serta yang terakhir adalah manusia merupakan dasar dari kebenaran. Ya, kita akan bahas dulu yang pertama yang menyatakan bahwa kebenaran itu adalah yang punya kuasa atau yang kuat, begitu ya. Nah, pandangan yang menyatakan bahwa yang kuat itu adalah yang benar atau might is right itu memiliki beberapa kelemahan ya. Yang pertama adalah tidak bisa melihat perbedaan antara kekuasaan dan kebaikan. Jadi biasanya orang yang punya kekuasaan itu seringkali tidak bisa melihat perbedaan antara kekuasaan dan kebaikan ya. Sejarah membuktikan. Jadi kasus Nero, Stalin begitu ya, bahwa yang kuat belum tentu benar ya. Nero itu membunuh banyak orang Kristen begitu ya. Nah, karena dia ingin supaya orang Kristen ini dianggap bahwa orang Kristen itu adalah musuhnya begitu ya. Ya. Jadi alasan kenapa standar moral yang benar ditentukan oleh pemilik kekuasaan itu punya kelemahan gitu ya. Yang pertama itu tadi bahwa seringkali kita tidak bisa melihat perbedaan antara kekuasaan dan kebaikan. Yang kedua, sejarah juga membuktikan kasus Nero, kasus Stalin bahwa yang kuat itu belum tentu benar atau yang punya kekuasaan belum tentu benar. Dan biasanya ada kecenderungan bahwa kekuasaan itu disalahgunakan gitu ya. Nah, makanya kalau di dalam psikologi itu kita mengenal ada istilah post power syndrome gitu ya. Kalau orang sudah memiliki kekuasaan terus tiba-tiba dia harus turun begitu ya. Nah, itu biasanya mengalami post power syndrome itu. Jadi dia merasa bahwa kekuasaannya itu melekat di dalam dirinya. Padahal kan tidak selalu begitu. Hamba-hamba Tuhan juga begitu ya, ketika saya tidak tahu apakah kalau di GKII itu ada masa emeritus begitu ya. Kalau di ada ya. Kalau di gereja karismatik kan enggak, itu seumur hidup bisa jadi tetap jadi gembala. Nanti kalau sudah meninggal, misalnya Pak Pendetanya meninggal, gembalanya meninggal, istrinya yang gantiin. Nah, setelah istrinya nanti anak-anaknya otomatis ya. Apakah mereka punya pendidikan teologi atau tidak, itu tidak ada masalah gitu ya. Ya, kalau di tempat kami juga begitu, itu usia 56. Padahal kalau sekarang usia 56 itu masih muda ya, masih energik gitu ya. Saya aja 59 masih saya merasa begitu ya, saya merasa masih ya begitu gitu ya. Jadi kayaknya kalau pensiun di usia 56, 57 begitu ya, pegawai negeri pun 58 itu rasanya kok masih merasa bahwa kita tidak layak, belum layak untuk mundur gitu ya. Nah itu. Jadi kadang-kadang kenapa Pak? Usia saya 56. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kadang-kadang kekuasaan itu cenderung memang disalahgunakan gitu ya. Kita bisa melihatlah sejarah presiden kita ya, Presiden Soeharto seperti apa ya. Jadi ya gitu, ada kecenderungan seperti itu. Jangankan yang punya kekuasaan tinggi begitu ya, kita yang misalnya hanya ketua senat gitu ya, kadang-kadang ya ketua BEM begitu ya, kadang-kadang juga itu seringkali juga menyalahgunakan kekuasaan itu gitu ya. Nah, jadi bahwa yang setiap orang yang memiliki kekuasaan itu biasanya memang belum tentu
benar. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 9 itu di situ ditulis, "Tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Dia tidak memandang muka." Jadi para penguasa ini diingatkan bahwa di atas penguasa itu masih ada Tuhan gitu ya. Jadi jangan sewenang-wenang, jangan memanfaatkan jabatan dan lain sebagainya gitu. Di dalam bahasa Latin ada ungkapan namanya lex rex, artinya hukum itu adalah raja. Tapi raja itu bukanlah hukum gitu ya. Artinya begini, memang hukum itu menguasai semua orang gitu ya. Jadi orang harus tunduk pada hukum. Tetapi raja itu bukanlah hukum, artinya apa yang dikatakan oleh raja itu bukan berarti itu adalah hukum yang harus ditaati oleh semua orang. Raja pun harus taat pada hukum gitu ya. Jadi raja dan rakyat itu harus tunduk kepada hukum. Maka pandangan etika umum yang mengatakan yang kuat adalah yang benar ini, atau yang penguasa adalah yang benar, ini tidak dapat diterima gitu ya. Lalu kemudian pandangan etika umum yang kedua, nah ini moral adalah adat istiadat. Jadi yang benar, standar moral yang benar itu ditentukan oleh kebiasaan atau adat istiadat kelompok atau etnis masing-masing. Nah ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa moral itu seringkali dalam bahasa aslinya itu artinya adalah adat gitu ya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa yang benar itu adalah adat istiadat begitu, ini juga tidak dapat kita terima. Karena apa? Karena ada beberapa kelemahan yang ada gitu ya. Yang pertama adalah hasil pemahaman yang salah gitu ya. Yaitu antara kenyataan dan yang seharusnya terjadi. Nanti kita akan lihat maksudnya apa ini. Kemudian yang kedua, peraturan moral tiap daerah itu beda-beda ya kan, adat istiadat itu beda-beda antara orang Jawa dengan Kalimantan, Kalimantan dengan Papua, Sumatera dengan Nusa Tenggara itu punya adat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak bisa dijadikan standar. Kalau masing-masing orang memegang adat istiadatnya sebagai standar kebenaran, maka yang terjadi nanti kekacauan begitu kan ya. Moral menjadi sifatnya subjektif dan relatif gitu ya. Jadi bisa kontradiksi satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa adat istiadat tidak bisa dijadikan standar kebenaran? Kata adat itu dari bahasa Arab yang artinya yang bahasa Arab ada, yang artinya adalah kebiasaan atau cara yang lazim, kelakuan yang biasa, aturan-aturan yang lazim gitu ya. Nah, adat istiadat ini dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan dan norma-norma hidup yang berlaku dalam persekutuan suku tertentu. Biasanya memang berkembang di bangsa timur, ya adat istiadat itu. Nah, adat istiadat ini seringkali dianggap sebagai pedoman hidup. Adat istiadat ini menekankan pada bagaimana manusia harus bertindak, berperilaku gitu ya, supaya tata tertib kosmos jangan sampai terganggu atau dilanggar sehingga tidak mendatangkan malapetaka. Nah, kenapa menurut iman Kristen adat istiadat itu tidak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran? Ya, alasannya ini. Yang pertama, adat istiadat seringkali sifatnya naturalis, jadi alam begitu ya, tidak mengarah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, melainkan lebih kepada kepala suku, leluhur atau nenek moyangnya gitu ya, tradisi suku, alam, aturan-aturan budaya dan juga dewa-dewa yang disembah, ilah-ilah mereka gitu ya. Nah, adat istiadat ini seringkali hanya berisi tahyul, guna-guna, ilmu nujum gitu, sehingga hanya menjadi sumber yang keruh bagi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang sederhana aja, kalau di Jawa itu suka kadang begini, anak perempuan jangan duduk di pintu gitu ya, nanti jauh jodohnya gitu ya. Nah, sebetulnya itu kan hanya tahyul saja begitu ya. Sebetulnya orang tua itu kenapa anak gadisnya tidak boleh duduk di depan pintu, menghalangi orang lalu lalang.
gitu. Maka ditakut-takutin lah gitu anaknya. Kamu kalau enggak duduk di depan pintu, kamu jauh loh dari jodohmu gitu ya. Nah, anak perempuan kalau jauh dari jodoh pasti ketakutan ya. Kamu kalau bersih-bersih nyapu halaman, nyapu rumah harus yang bersih. Kalau enggak nanti kamu dapat suamimu tuh banyak rambutnya loh, brewokan lah yang begini, yang begitu gitu ya. Nah, kalau anak orang Jawa begitu kan kayaknya wah ngeri ya dapat begitu gitu. Maaf ya, orang bukan artinya begitu ya. Tapi ya seringkali seperti itu gitu ya. Jadi memang kemudian menjadi pengetahuan ini bukan yang seharusnya gitu loh. Jadi kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Nah, adat istiadat antara satu suku atau kelompok ini tidak sama dengan suku yang lain sehingga memang tidak bisa dijadikan patokan yang pasti dalam menentukan hal yang baik dan yang jahat. Jadi dengan demikian kalau kebenaran itu standarnya adalah adat istiadat tidak bisa dipakai gitu ya. Tidak bisa kita terima. Kemudian yang berikutnya manusia adalah tolok ukur. Jadi standar moral yang benar itu ditentukan oleh kehendak masing-masing manusia. Nah, ini lebih bahaya lagi ya. Hal yang benar bagi seseorang tapi bagi orang lain itu justru merupakan sebuah kejahatan, pasti itu tidak bisa dijadikan standar kebenaran gitu ya. Contohnya Hitler. Hitler yang membunuh bangsa Yahudi untuk melestarikan bangsa Hitler sendiri, bangsa Aryan gitu ya. Jadi kenapa dia memusnahkan bangsa Yahudi? Karena bangsa Yahudi perkembangannya kan pesat gitu ya. Nah, ini bisa-bisa bangsa Aryan nanti kemudian menjadi kalah gitu. Maka kemudian Hitler membunuh bangsa Yahudi. Bagi Hitler itu adalah hal yang benar. Tetapi bagi orang Yahudi tentu saja ini bukan hal yang benar, ini jahat buat mereka. Nah, kalau bagi satu orang itu sebuah kebenaran, yang lain sebagai suatu hal yang jahat, tentu saja ini tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Gitu ya. Kemudian tidak bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, pasti akan menimbulkan kekacauan. Dan tolok ukur yang baik dan yang jahat antara satu orang dan yang lain itu pasti berbeda-beda, begitu kan? Tidak bisa saya dengan Yoram dengan Dawa juga begitu, pasti punya standar yang beda-beda gitu ya. Nah, kalau semua yang dijadikan standar moral yang benar itu adalah kehendak masing-masing, maka akan terjadi kekacauan gitu ya. Saya suka warna misalnya, saya suka warna kuning, Dawa mungkin bilang saya biru gitu ya. Yoram bilang saya hijau, wah jadi kacau begitu kan. Saya bilang yang kuning tuh yang paling bagus, enggak bisa gitu ya. Nah, di dalam Amsal 16 ayat 2 dikatakan segala jalan orang itu adalah bersih. Menurut siapa? Menurut pandangannya sendiri gitu. Tapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi kalau standar moral yang benar ditentukan oleh kehendak masing-masing manusia, maka tidak bisa kita terima gitu ya. Yang berikutnya, kebenaran itu merupakan keseimbangan. Jadi win-win solution gitu ya. Ini adalah pendapat dari Aristoteles. Dia mengatakan standar moral yang benar itu ditemukan di dalam keseimbangan. Tindakan yang tidak ekstrim. Jadi dianggap sebagai sebuah kebijakan gitu. Nah, kelemahannya adalah dalam banyak hal kebenaran itu justru harus diperjuangkan secara ekstrim, sungguh-sungguh gitu ya. Misalnya kasih gitu ya. Itu harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, iman gitu. Nah, kalau terus kemudian oh iya imanmu benar, imanku benar, udah kita ya di antara itu gitu. Tentu saja ini tidak bisa ya kita jalani di dalam kehidupan kita. Kemudian tidak ada kesepakatan universal tentang definisi dan batasan moderat. Tengah-tengah gitu ya. Kalau orang tarik tambang begitu ya. Yang tengah yang mana? Oh, itu sudah ada batasannya kan, dibikin batasan. Kalau kamu melewati ketika ku tarik, kamu melewati batas garis itu berarti kamu kalah gitu kan. Itu jelas, batasannya jelas. Tapi kalau di dalam kehidupan ini tengah-tengah itu yang seperti apa sih? Seimbang itu seperti apa sih gitu ya.
pasti akan ada yang dikorbankan, pasti akan ada yang tidak memenuhi gitu kan ya, seperti itu. Keseimbangan hanya salah satu penuntun tindakan umum, bukan etika, bukan hukum etika yang universal. Jadi di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu adalah teladan Yesus untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah gitu ya. Jadi dia menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Nah di dalam Wahyu dikatakan kalau panas, panas. Kalau dingin, dingin. Kalau kamu hanya di tengah-tengah suam-suam aja kamu akan dimuntahkan gitu ya. Jadi kalau dikatakan kebenaran atau standar moral yang benar itu ditemukan di dalam keseimbangan, itu juga tidak bisa kita terima gitu ya. Lalu kemudian yang selanjutnya, kebenaran adalah apa yang membawa kenikmatan. Nah ini adalah paham kaum hedonis, Epikurian. Dia mengatakan bahwa kesenangan itu adalah esensi kehidupan. Jadi apa yang membawa kenikmatan itu benar secara moral gitu ya. Nah tetapi ternyata tidak semua yang mendatangkan kenikmatan itu baik gitu ya. Misalnya sadisme, atau kalau kita tidak pernah merasakan sakit, oh itu baik. Ternyata tidak gitu ya. Kalau kita lapar, biasanya pasti sakit kepala gitu ya. Kehausan kita sakit kepala gitu. Atau tensi tinggi kita pasti sakit kepala. Nah kalau tidak ada tanda-tanda kita sakit kepala, kita tidak tahu kalau kita sedang, misalnya ada orang yang lapar, haus, ngantuk, itu sakit kepala. Ya kadang-kadang ada yang begitu kan ya, sakit sampai sakit kepala. Nah kalau tidak ada tanda-tanda itu kita tidak tahu bahwa tubuh kita membutuhkan sesuatu. Jadi tidak selalu yang membawa kenikmatan itu baik bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita juga. Dan tidak ada tolok ukurnya kenikmatan, baik secara fisik, secara psikologis maupun spiritual gitu ya. Buat saya mungkin makan bakso itu nikmat sekali, ya toh? Tapi buat yang lain belum tentu kan, gitu ya. Belum tentu, mungkin dia bilang, oh mie ayam yang enak, gitu ya. Yang satunya lagi, mungkin kayak misalnya di Papua itu makan sagu itu apa namanya? Papeda. Papeda. Buat mereka makan papeda itu sudah sesuatu yang nikmat sekali dan bisa mengenyangkan. Tapi buat orang Jawa yang biasa makan singkong gitu ya, nah itu papeda belum tentu menjadi sebuah kenikmatan gitu ya. Jadi dan tidak ada tolok ukurnya dulu dan sekarang gitu. Kenikmatan sesaat atau kenikmatan di masa yang akan datang yang jadi tolok ukurnya apa? Tidak jelas gitu ya. Zaman dulu, ini bukan yang baik ya, contoh yang zaman dulu merokok itu harus tembakau kan begitu kan, yang fisiknya harus digulung begitu ya, itu sigaret begitu. Tapi sekarang gitu ya, bukan itu gitu ya. Vape itu lebih memberi kenikmatan buat orang-orang dibanding dengan merokok. Dulu orang punya TV tabung yang gede itu ya, yang besar gitu, itu sebuah kenikmatan. Tapi coba sekarang, kalau kita punya TV tabung, kita tidak bisa bangga dengan itu karena sekarang semuanya sudah seperti ini kan, LED, semua yang tipis-tipis makin bagus begitu ya. Nah itu jadi seperti minta maaf ya seperti onani ya, nanti itu kita mungkin bisa bahas onani. Kemudian kalau buat perempuan masturbasi itu membawa kenikmatan. Tapi apakah itu sebuah tindakan yang benar gitu kan? Nah, itu nanti kita, jadi tolok ukurnya apa yang disebut dengan kenikmatan itu apa gitu ya. Nah, di dalam 2 Petrus 2 ayat 12 sampai 13 di situ Petrus mengecam orang-orang yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya gitu ya. Jadi kalau ada pandangan etika umum yang menyatakan bahwa yang membawa kenikmatan itu yang benar, itu juga tidak bisa kita terima. Lalu ada lagi, kebenaran adalah kebaikan yang terbesar bagi orang yang terbanyak. Jadi kalau sebagian besar menikmati kebaikan, maka itu yang benar. Sekalipun ada sebagian kecil yang tidak
tidak menerima itu sebagai sebuah kebaikan. Gitu ya. Ini adalah pandangan dari kaum utilitarian. Kebenaran moral itu berkenaan dengan apa yang membawa kebaikan yang terbesar bagi orang terbanyak dalam jangka waktu yang panjang. Gitu ya. Nah, di sini tidak ada kesepakatan bagaimana kebaikan itu harus dipahami baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi seberapa besar gitu ya yang merasakan itu sebagai sebuah kebaikan sehingga itu dianggap benar. Persentasenya berapa? 75%, 55%, 60, 90 tidak jelas. Kualitasnya juga begitu. Seberapa baiknya gitu ya. Yang dirasakan itu baik buat orang terbanyak itu juga tidak jelas. Jadi kelemahannya ini ada kebingungan di dalam mendefinisikan sebetulnya apa yang benar dan apa yang baik. Karena kedua konsep ini bisa saling mendukung tanpa kejelasan yang mendasar. Masih ada kekacauan pengertian mengenai apa yang benar dan yang baik karena dipahami secara sirkular, berputar begitu ya, berputar-putar dan saling berhubungan. Contoh kasus misalnya, sebuah rumah sakit punya 5 pasien ya. Masing-masing butuh transplantasi organ untuk bertahan hidup. Mungkin yang satu tangannya, yang satu kakinya begitu ya, yang satu entah apa kepalanya. Dan kemudian seorang dokter mengetahui bahwa kalau dia mengambil organ dari satu orang yang sehat begitu ya, tanpa persetujuan dari orang tersebut begitu ya, maka 5 orang yang butuh transplantasi ini tadi pasti akan menjadi sehat gitu ya, menjadi baik kan gitu. Berarti kan bagi 5 orang, ini kan berarti terbanyak kan ya, terbanyak 5 orang, ini mendatangkan kebaikan. Tapi bagi orang yang ini tadi yang diambil gitu ya, itu berarti dia harus mengorbankan dirinya gitu. Dan ini tidak mendatangkan kebaikan buat orang ini gitu ya. Nah, ini pasti melanggar prinsip moral dasar tentang hak hidup seseorang kan, gitu ya. Sehingga ada kontradiksi, ya. Karena kebaikan di sini hanya diukur berdasarkan konsekuensi dan kebenaran, gitu. Yang didefinisikan berdasarkan kebaikan, maka keduanya berputar-putar tanpa landasan yang jelas. Ini menunjukkan kelemahan pemikiran sirkular dalam pandangan ini, gitu ya. Jadi berputar-putar. Nah, di dalam etika Kristen kebenaran ini tidak hanya ditentukan berdasar jumlah orang yang menerima manfaat, tapi juga berdasar pada kehendak Tuhan. Apakah memang seseorang harus mati gitu ya, seperti Yesus yang mau mati untuk keselamatan orang banyak begitu ya, ataukah tidak gitu ya. Jadi misalnya perintah jangan membunuh gitu ya, itu kan memang tetap berlaku. Tapi meskipun membunuh 1 orang bisa menyelamatkan 5 orang lainnya, ini berarti kita melanggar moral Tuhan kan, maksudnya yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari yang dibantu begitu ya, ini tentu saja merupakan sebuah kebaikan buat 5 orang itu tadi gitu. Jadi ini yang membuat yang saya jelaskan di sini bahwa ini dipahami secara sirkular, berputar-putar dan saling berhubungan gitu ya. Tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan dengan tepat apa yang akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Apakah 5 orang yang sudah dibantu tadi dengan mengorbankan 1 orang ini gitu ya, apakah dia memang akan kemudian hidupnya dalam jangka panjang akan terus sehat atau tidak? Kita tidak tahu gitu ya. Nah, seperti nuklir. Waktu dulu itu di Jawa Tengah ketika Gubernur Jawa Tengah menetapkan akan menggunakan nuklir untuk pembangkit listrik gitu ya. Kemudian ada sebagian warga yang tidak setuju sampai kemudian protes kakinya disemen begitu ya, masuk di ember gitu kemudian disemen gitu ya. Memang dalam jangka pendek nuklir itu akan menolong sekali sebagai sumber daya listrik begitu. Tapi siapa yang tahu jangka panjang? Apakah pembangkit listrik dengan tenaga nuklir ini akan
aman-aman saja ataukah justru akan membawa petaka yang lebih besar di masa yang akan datang. Tidak ada yang tahu, gitu ya. Jadi kebenaran adalah kebaikan yang terbesar bagi orang yang terbanyak, ini pun tidak bisa diterima. Lalu selanjutnya, kebenaran adalah apa yang dikehendaki untuk kebaikannya sendiri. Jadi apa yang benar sebagai apa yang dikehendaki demi kebaikan itu sendiri di dalam dan pada diri sendiri. Jadi ini nilai moral yang menjadi tujuannya. Nah, pandangan ini memang baik gitu ya dan berguna karena ada ketulusan di dalam hati orang yang melakukan kebaikan itu. Tapi belum mampu menunjukkan definisi atau pengertian apa yang benar dan apa yang baik. Karena kan itu tergantung pada masing-masing orang. Kenapa? Karena dampak kejatuhan manusia dalam dosa tidak ada yang baik yang keluar dari dalam diri seorang manusia, gitu ya. Sekalipun manusia ingin melakukan kebaikan, seringkali justru yang terjadi adalah manusia itu melakukan hal yang tidak baik, gitu ya. Apa yang kelihatan seolah-olah baik tidak selalu benar. Jadi misalnya bunuh diri gitu ya untuk melepaskan diri dari masalah berat. Dulu ada kasus seorang ibu yang membunuh anak-anaknya karena memang kondisi hidup mereka tanpa ayah gitu, tanpa suami dari si ibu ini sudah buruk. Jadi kemudian si ibu ini daripada anak-anaknya hidup sengsara, dia kemudian membunuh anak-anaknya dengan memberi minum racun. Setelah selesai anaknya mati semua, dia si ibu ini kemudian berusaha mengakhiri hidupnya sendiri dengan minum racun yang sama. Tapi ternyata dia tidak mati, gitu ya. Kan jadi yang dia jauh lebih sengsara mengingat apa yang dia lakukan pada anaknya, begitu ya. Dia mau mati terus nggak bisa mati, gitu ya. Nah ini kan berarti apa yang dianggap sebagai kebaikan untuk dirinya sendiri ternyata belum tentu itu membawa kebaikan. Nah karena bingungnya orang yang benar jadi yang gimana, yang baik itu yang seperti apa, maka orang mengatakan bahwa kebenaran itu tidak dapat ditentukan, gitu ya. Jadi apa yang baik dan yang benar secara moral tidak dapat ditentukan karena ternyata sifatnya subjektif dan juga relatif. Gitu ya. Nah ini kenapa seperti ini begitu ya? Pandangan ini muncul karena sebetulnya ini akibat keputusasaan dari orang di dalam menentukan dan membedakan pengertian yang baik dan buruk tanpa memikirkan cara, gitu ya. Jadi tadi kalau adat istiadat menurut saya benar, tapi ternyata menurut adat orang lain tidak benar, gitu ya. Nah kalau begitu apa yang mendatangkan kebaikan itu pasti benar, ternyata juga belum tentu benar. Kalau begitu sebenarnya apa gitu ya? Berarti kebenaran itu tidak dapat ditentukan gitu. Nah karena menganggap kebaikan tidak dapat ditentukan maka tidak ada standar moral bagi tindakan manusia. Gitu. Kesulitan untuk menentukan mana yang baik dan yang buruk bukan berarti sebenarnya kebaikan itu tidak dapat ditentukan sama sekali. Jadi kalau orang mengatakan kebenaran itu tidak dapat ditentukan itu juga tidak benar, gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan pandangan Kristen, gitu ya. Kebaikan adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini adalah dasar etika Kristen. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah itu adalah yang baik dan benar. Ya. Nah jadi tolok ukurnya berasal dari Tuhan sehingga sifatnya itu pokok, hakiki. Nah tetapi ini menimbulkan kritik gitu ya. Yang pertama kritik pertama mengatakan begini, pandangan yang menilai bahwa dasar moral bersumber dari Tuhan itu otoriter gitu loh. Kalau Tuhan itu kan sempurna gitu ya. Lah kalau manusia ini kan tidak sempurna. Lah kalau kita harus ngikutin standarnya Allah, tidak ada manusia yang bisa memenuhi itu. Gitu ya. Jadi kalau otoritas itu berada di tangan manusia gitu ya, yang tidak sempurna itu bisa, tapi kalau Allah tidak bisa. Bagaimana menurut
kalian berdua yang ada di sini, yang di Zoom nanti dulu ya, yang berdua. Menurut kalian gimana? Kalau dari saya itu ya Bu ya, ini apa yang disampaikan oleh si pengkritik itu, bahwa Allah itu sempurna dan kita manusia terbatas. Justru karena kita manusia itu yang terbatas, kita dikasih rambu-rambunya supaya kita itu tidak liar gitu. Dengan adanya begitu itu ada rambu-rambunya kita harus ikuti. Oh ini loh dasar yang benar itu berdasarkan dari kebenaran itu dari Tuhan sendiri. Bukan berarti bahwa ketika kita dikasih begitu Allah itu sempurna kita tidak bisa melakukan, tidak begitu juga. Jadi kalau hidup tanpa tidak ada aturannya, liar yang ada. Itu sih yang saya tahu. Yoram bagaimana? Iya, Allah itu sempurna. Kita tidak bisa mencapai kesempurnaan itu kalau tidak melalui Allah, tapi dengan cara bagaimana, yaitu Allah menyempurnakan hidup kita. Satu itu yang pertama, dan yang kedua seperti tadi Pak Dawa bilang dengan rambu-rambu ya, aturan itu ada, dikasih aturan untuk kita mengikuti aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh Allah. Walaupun kita mau buat sebaik bagaimanapun untuk mencapai kesempurnaan itu tidak mungkin terjadi, karena hal apa yang kita lakukan menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik. Seperti itu. Iya. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, gitu kan? Dan roh Allah itu dihembuskan di dalam diri kita, gitu. Jadi sebetulnya kita bisa tidak sih melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah itu? Kalau seperti itu, bisa kan? Gitu ya, bisa. Iya. Hanya karena apa? Ya karena manusia jatuh di dalam dosa itu loh. Jadi kehidupannya, cara pikirnya, perasaannya, gitu ya, sudah tidak lagi sejalan dengan Allah, gitu. Itu yang membuat kemudian kita menjadi tidak bisa melakukan, tapi seharusnya bisa, gitu ya. Kemudian yang kedua, kritik yang kedua mengatakan begini, pandangan yang menyatakan bahwa kehendak Tuhan pun itu seringkali berubah-ubah, gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Tuhan aja juga berubah-ubah kok, gitu toh. Jadi kalau kita ngikutin kehendak Allah yang mana, gitu. Contohnya nih, ketika Yunus dikirim kepada Niniwe, gitu kan? Tuhan bilang, kasih tahu ya, mereka akan kumusnahkan. Ternyata kemudian ketika bangsa Niniwe berpuasa, bertobat, enggak jadi. Oh ini Tuhan gimana sih gitu? Padahal awalnya mau ini loh. Ya, terus banyak kasus ya di dalam Alkitab. Raja Hizkia dibilang kamu besok mati, kamu nanti akan mati, gitu ya. Terus ketika Raja Hizkia kemudian memohon berdoa kepada Tuhan, malah ditambah umurnya jadi 15 tahun. Ini Tuhan maunya gimana sih gitu kan ya. Terus katanya kalau berzina akan dihukum raja. Loh itu Daud berzina loh. Kok malah terus kemudian kekuasaannya dipanjangin loh gitu kan. Gimana itu? Benarkah demikian? Ada yang dari Zoom mau sampaikan? Benarkah bahwa kehendak Tuhan itu berubah-ubah? Jadi kalau kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah yang mana nih? Gitu. Dari Zoom sebentar. Dari Zoom ada? Menurut saya Bu, ya silakan. Kan yang pertama itu kan, yang kritikan yang pertama itu kan tentang kita ini kan se-imago Dei atau segambar dan serupa dengan Allah, dan itu tidak ada bantahan. Oke, kemudian yang kedua ini kan bilang begini, keputusan Allah itu dapat berubah-ubah atau dalam hal ini tidak pasti. Menurut saya justru dengan keputusan-keputusan seperti ini maka semakin menguatkan bahwa keputusan Allah itu ya tidak akan berubah. Maksud saya sepanjang kehidupan kita berjalan ini kan memangnya Tuhan sudah atur semua. Tapi kan Tuhan, kita bisa melihat bahwa
setiap umat ini kan kita sebagai makhluk hidup tentunya ada permintaan dan sebagainya. Ya. Ada juga kok yang diminta tidak dikabulkan dan sebagainya, kan itu melalui prosesnya. Terus yang ini lain kasusnya seperti ini merupakan ini juga keputusan Allah yang tidak dapat diubah. Hanya saja sebagai pribadi saya, ya sebagai manusia kita yang melihat dari etika yang berbeda. Tapi keputusan Allah itu memang tetap tidak bisa diubah-ubah. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Silakan. Shirley, Bu. Ya, silakan. Ya, menurut saya keputusan kehendak Allah itu mutlak, Bu, yang sudah tercatat di dalam kebenaran. Hanya kita manusia ini yang cara pandangnya itu yang berbeda-beda, Bu, sehingga dapat menyimpulkan dengan cara pandang yang salah. Nah, oleh sebab itu untuk meluruskannya kita kembali ke Alkitab untuk tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti Ibu sudah katakan tadi bahwa kita ini segambar dan serupa dengan Allah, tapi karena kejatuhan kita ke dalam dosa itu yang membuat kita salah berpikir seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Benar. Jadi sebenarnya hal ini kalau manusia mengatakan bahwa kehendak Allah juga berubah-ubah, itu sebetulnya karena manusia tidak mampu menyelami pikiran Tuhan ya yang sempurna itu. Jadi kita harus kembali kepada natur Allah. Allah itu adalah kasih, gitu kan? Adil. Nah, dalam setiap hal keputusannya atau kehendak Allah itu pasti dasarnya adalah kasih, gitu ya. Jadi kalau ada statement di dalam kasus Yunus itu kan Allah menyesal, gitu ya. Sebetulnya itu kan bukan kemudian kayak Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi sehingga kemudian ketika Allah melakukan itu kemudian Allah menjadi menyesal, bukan karena itu. Tapi Allah tahu bahwa dengan apa yang dilakukannya dengan mengirim Yunus itu nanti bangsa Niniwe ini akan menyadari apa yang kesalahan yang dilakukannya, gitu ya. Jadi sebetulnya karena Allah mengasihi Niniwe, maka kemudian Allah mengutus Yunus ini. Gitu. Ya, ya begitu ya. Nah jadi inilah yang menjadi dasar etika Kristen adalah bahwa kebaikan, kebenaran itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi tindakan moral orang Kristen itu ya kalau merupakan refleksi dari tindakan moral di dalam perspektif kebenaran Alkitab, gitu ya. Tindakan moral etika Kristen merupakan refleksi dari tindakan moral dan perspektif kebenaran Allah. Nah, pertimbangan dasar etika Kristen itu yang pertama adalah berpedoman kepada Alkitab. Pedomannya adalah Alkitab. Jadi kalau kita mau tahu apa yang benar, apa yang salah, dasarnya adalah Alkitab. Kemudian yang kedua, menganggap bahwa manusia lebih berharga daripada materi, gitu ya. Jadi kalau kita harus memilih begitu, siapa yang harus kita utamakan, apakah harta benda atau manusia? Maka kita tahu bahwa yang harus kita pilih adalah manusia ya, di dalam setiap tindakan etis kita. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan situasi dan kondisi tetapi tidak tanpa mengizinkan situasi dan kondisi itu mendikte kita. Gitu. Tadi contohnya misalnya berbohong boleh enggak sih, gitu ya. Oh ya kalau situasi kondisinya memaksa ya kita berbohong gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian kita memang sengaja berbohong begitu ya untuk mendatangkan kebaikan gitu. Itu berarti kebohongan itu situasi dan kondisi sudah mendikte kita gitu ya. Sebentar. Kecepatan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah peranan iman dan karakter Kristen. Pada situasi yang membingungkan atau ambivalen,
apa yang harus kita lakukan kita tidak tahu, maka iman dan karakter Kristen itu menentukan, akan menolong kita untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi ketika tidak ada rambu-rambunya begitu ya, ini saya harus apa nih gitu ya. Maka iman kita kepada Tuhan itu yang akan menjadi dasar kita mengambil keputusan etis. Gitu ya. Nah jadi ini adalah pertimbangan dasar etika Kristen. Ini saya akan menjelaskan aspek-aspek yang berhubungan dengan etika Kristen. Yang pertama adalah aspek perilaku manusia, kemudian aspek perilaku normatif, ya. Lalu aspek baik dan buruk, lalu ada aspek perilaku yang memiliki tujuan, lalu ada aspek interest emosi, aspek tindakan pribadi, dan aspek tindakan yang berkelanjutan. Nah, jadi di sini etika Kristen itu menyangkut seluruh perilaku manusia di dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri dan juga sesama, gitu ya. Di etika Kristen itu menyangkut 3 hal itu ya. Ya, vertikal dan horizontal. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan, etika itu berlaku karena kita itu adalah makhluk sosial. Kalau kita hidup sendiri sebetulnya tidak perlu ada etika, ya toh. Kita mau berperilaku seperti apapun tidak ada masalah. Tapi karena kita itu hidup sebagai makhluk sosial bermasyarakat, maka etika ini dibutuhkan, gitu ya. Relasi kita dengan sesama juga dengan Tuhan, gitu. Ya, oke, satu ini lagi. Nah, kita akan melihat etika Kristen sebagai perilaku manusia. Ya. Etika itu mempelajari sikap moral manusia. Etika itu berhubungan dengan semua perilaku yang harus dipertanggungjawabkan, baik dalam relasi dengan Tuhan, dengan sesama maupun dengan ciptaan yang lainnya, gitu ya. Dan berkaitan dengan ciptaan yang lainnya nanti akan kita bahas ekologi, ya, bagaimana etika ekologi itu. Nah, manusia dituntut seperti moral Tuhan karena diciptakan, nah ini yang kita bahas tadi ya, segambar dan serupa dengan Allah yang disebut tadi imago Dei, gitu ya. Nah, kemudian etika Kristen sebagai perilaku normatif. Norma itu adalah ukuran atau standar. Tidak semua tindakan manusia itu berdasarkan karakter normatif, gitu. Tapi juga tergantung pada insting atau naluri, gitu ya. Ketika kita berperilaku itu kadangkala juga tergantung pada insting kita, gitu ya. Makanya kalau kita itu selalu hidup di dalam koridor iman Kristen, maka insting kita itu juga akan mengarahkan ke hal yang benar menurut kehendak Allah, gitu ya. Itu insting itu kan kayak semacam refleks gitu ya, melakukan apa refleks gitu ya. Kalau kita biasa melakukan atau berkata-kata buruk ketika kita menghadapi sesuatu yang mengagetkan atau mengejutkan hidup kita, maka yang keluar kata-katanya juga yang buruk, gitu kan. Tapi kalau kita biasa dengan hal-hal yang baik, maka yang keluar juga akan hal yang baik. Kembali lagi ini hang. Ya. Kayaknya kita disuruh berhenti dulu. Oke, kita mau ada ibadah puasa dulu ya. Jadi kita nanti lanjut jam 1:30.